Hasil survei Opinion Leader yang digelar Laboratorium Psikologi Politik UI menunjukkan bahwa elektabilitas top of mind Basuki Cahayapurnama tetap berada di posisi teratas, yakni 47,29% sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Ahok ditempel Tri Risma Harini dan Ridwan Kamil. Walaupun secara persentase hasil survei keduanya jauh di bawah calon gubernur petahana itu. Akankah elektabilitas Ahok akan tetap bertahan jelang perhelatan Pilkada DKI 2017 nanti? Bagaimana pula pilihannya akan diputuskan parpol yang belum menentukan jagonya, terutama PDI Perjuangan menyikapi realita politik ibu kota. Akankah Ahok akan memiliki lawan yang sepadan dalam Pilkada nanti? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan. Selamat malam Pak Andreas, selamat malam Pak Jayadi. Selamat malam Pak Dewi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Kita ke Pak Andreas terlebih dahulu sebagai perwakilan di PDIP. Ini hasil survei sudah menunjukkan bahwa sebenarnya ada potensi lawan yang cukup besar untuk menandingi Ahok pada saat pilkada nanti, dan salah satunya adalah kader PDIP yaitu Tri Risma Harini. Bagaimana? Apakah PDIP akan mendukung Risma atau ikut dengan partai yang lain mengusung Ahok? Jadi gini, kebetulan saya kemarin ikut sebagai salah satu pembahas di dalam launching dari hasil survei ini. Sehingga saya juga berusaha untuk membaca ini dan memahami hasil survei ini. Ini adalah survei, bukan survei yang seperti reguler pada umumnya, tapi survei menyangkut profiling, profiling dari kandidat. Nah, dari kandidat, dan yang ditanya itu adalah para termasuk Mas Jayadi ini, dan ada beberapa tokoh-tokoh opinion leader dalam survei ini. Nah, dan di situ dari hasil survei ini menyangkut pada dua hal, yang menyangkut pada kapabilitas dan yang menyangkut kepada personality. Nah, dari kapabilitas itu saya melihat seimbang penilaian dari para narasumber, para responden ini seimbang. Tapi kalau dari personality, saya lihat bahwa ada hal yang menonjol itu pada Ibu Risma dan Pak Ridwan Kamil dibandingkan dengan Pak Ahok. Karena tiga besarnya itu Pak Ahok, Ibu Risma dan Pak Ridwan Kamil. Nah, hampir di kapabilitas itu berimbang antara Pak Ahok ada yang lebih sedikit, Ibu Risma lebih sedikit, berimbang. Tapi ada poin yang juga menurut saya menarik karena apa itu? Ya, yang menyangkut ini, ada poin yang menyangkut temperamen, ketenangan yang memadai saat jika menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Di situ Pak Ridwan Kamil ini 7,7 poinnya, Ibu Tri Risma Harini 7,1, Pak Jarod 6,7, Pak Basuki Cahayapurnama itu 5,9, di bawah dia. Paling bawah bahkan. Nah, ini saya lihat penting sebenarnya. Kenapa? Karena menyangkut bagaimana performance dari seorang pemimpin. Ini Jakarta ini kan kota besar dengan permasalahan yang selalu muncul. Surabaya juga begitu, Bandung juga begitu. Nah, ketenangan dari pemimpin ini penting gitu. Nah, di sini saya lihat ada faktor yang Ibu Risma cukup tinggi di sini dibandingkan dengan Pak Ahok. Nah, ada gapnya ketika elektabilitas, ketika melihat elektabilitas. Nah, di elektabilitas itu jomplang. Pak Ahok sangat tinggi, Ibu Risma ada di posisi kedua tapi agak jauh. Yang tidak menjawab juga cukup banyak, masih cukup banyak. Jadi menurut saya tidak bisa melihat elektabilitas sebagai ini gitu. Sebagai salah satu. Kenapa? Kalau elektabilitas itu temporer. Sementara penilaian tentang kapabilitas dan personality itu sesuatu yang melekat. Jadi menurut saya penelitian ini bagus, tapi harus dijelaskan. Dan ini bisa menjadi referensi bagi para pengambil keputusan, tapi harus dijelaskan apa sih makna daripada survei ini gitu, sehingga tidak bisa dipakai elektabilitas sebagai tapi kalau dari hasil menurut saya, gitu, sementara ini menurut Anda kira-kira bagaimana respon PDIP sejauh ini? Apakah kemudian akan memutuskan atau mempertimbangkan Risma untuk bisa maju? Nah, kalau dilihat dari survei ini, Ibu Risma punya potensi yang sangat bagus gitu. Kalau ini dieksplor di dalam campaign nanti, ini sangat potensial gitu. Karena kapabilitas yang dimiliki oleh Ibu Risma itu praktis mengimbangi bahkan dalam beberapa poin yang penting
itu lebih bagus dari Pak Ahok. Bahkan sehingga saya boleh katakan, maaf ya, saya boleh katakan ya bukan karena PDI Perjuangan, tapi juga ya memang melekat pada diri saya PDI Perjuangan. Sebagai orang yang menilai survei, saya boleh katakan ini pilihan alternatif yang cukup ini buat PDI Perjuangan. Nah kemudian juga dalam beberapa hal, kalau mau bukan Ahok, ini Ahok Plus. Ahok Plus. Ini pada diri Bu Risma itu ada. Kenapa? Karena di situ dia dia bisa mengimbangi di semua hal. Ada nilai plusnya, yaitu ketenangan. Sikap itu perilaku yang selama ini menjadi daya kritik orang terhadap Pak Ahok ada di Ibu Risma. Jadi PDIP pun merasakan ada potensi untuk bisa memajukan Risma dalam. Iya kan, dia beliau kader PDI Perjuangan gitu. Baik, oke, Pak Jayadi, bagaimana sih? Apakah kalau dari hasil kemarin itu memang benar-benar memperlihatkan ada hanya 2 lawan yang sepadan terhadap Ahok, yaitu Ibu Risma dan Pak Ridwan? Ya, kalau dilihat dari evaluasi mendalam, ini survei elit ya, survei kepada para ahli, dan itu yang harus kita perhatikan. Saya setuju dengan Pak Andreas tadi bahwa yang harus diperhatikan lebih kepada aspek-aspek kualitatif yang ditemukan dari survei ini, seperti yang ditujukan 2 hal, yaitu kapabilitas dengan personality. Nah, kalau dilihat dari situ kan memang selalu 3 itu yang paling mendapat penilaian terbaik, yaitu Ahok, kemudian Ibu Tri Risma hari ini, dan Pak Ridwan Kamil. Jadi kalau kita mau melihat itu, memang yang paling potensial untuk melawan petahana pada saat ini ya 2 orang itu. Nah, cuma sekarang kan Ridwan Kamil sudah mengatakan hampir pasti tidak maju kan gitu. Artinya tinggal Ibu Tri Risma hari ini yang masih ditunggu orang. Meskipun itu tidak berarti bahwa dengan kerja-kerja politik yang mereka lakukan 7-8 bulan ke depan itu, calon-calon lain bukan berarti tidak akan bisa kompetitif ya. Itu tergantung kepada bagaimana mereka mengeksplor kapasitas dan bagaimana mereka melakukan kampanye. Tapi memang kalau di atas kertas berdasarkan hasil analisis riset seperti ini, memang yang paling potensial, yang memungkinkan pilkada itu akan paling kompetitif nanti adalah apabila Ahok berhadapan dengan orang seperti Ibu Tri Risma hari ini, orang seperti Ridwan Kamil gitu. Jadi kita tidak harus melihat sosok personalnya dulu, tapi bisa juga yang dilihat itu kan karakteristik. Jadi Tri Risma hari ini tidak harus Tri Risma hari ini dalam arti Ibu Risma di Surabaya, tapi orang-orang yang memiliki karakteristik. Apa misalnya keunggulan yang dimiliki oleh Tri Risma hari ini dibanding calon-calon lain yang sekarang mau menantang Ahok ya, misalnya dibanding Pak Yusril. Salah satu yang penting adalah pengalaman real sebagai kepala pemerintahan di daerah. Pengalaman real sebagai orang yang langsung mengelola masalah-masalah keseharian di pemerintahan daerah. Nah, ini kan yang tidak dimiliki oleh Pak Yusril, tidak dimiliki oleh Sandiaga Uno atau calon-calon lain yang sekarang berhadapan dengan Pak Ahok ya. Kalau soal pandai, tegas, kemudian yang lain-lain kan bisa disaingi. Tapi soal itu kan tidak ada yang lain, tidak ada. Mereka semua tokoh yang pandai, tokoh nasional, pasti memiliki kapabilitas, tapi dalam konteks itu tidak punya. Nah, itu dipunyai oleh Ibu Risma. Melawan petahana seperti Ahok sekarang itu mau tidak mau harus berhadapan dengan evaluasi ekonomi politik dari masyarakat. Apa itu evaluasi ekonomi politik? Evaluasi terhadap kinerja incumbent. Gitu. Kalau kita berhadapan dengan incumbent yang dipersepsi oleh masyarakat sebagai memiliki kinerja yang baik seperti Ahok, maka akan sulit melawan beliau kalau tidak ada calon alternatif yang memiliki juga kemampuan untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kinerja. Nah, itulah saya kira yang membuat Ibu Risma paling potensial saat ini untuk melawan ya. Tapi belum tentu menang juga. Ahok juga belum tentu menang gitu. Tapi paling tidak ini bisa menjadi lawan yang berpotensi untuk bisa menyaingi ketat begitu bisa pada potensial. Ahok. Jangan lupa di dalam survei SMRC pada yang kita rilis 24 Juli lalu, masih ada 54% dari yang pemilih Jakarta yang belum memutuskan, dan mereka baru memutuskan begitu ketika pencalonan sudah mulai sampai kampanye, sampai menjelang hari H. Dan itu masih sampai dengan tahun 2017 nanti. Sampai dengan 2017 artinya masih belum jadi begitu masih jelas, berkembang. Baik, kita akan terus memperbincangkan mengenai hal ini dan pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami di Prime Time Talk.
Laboratorium Psikologi Politik UI menggelar survei opinion leader menakar kandidat DKI 1 antara kandidat-kandidat terbaik bakal calon gubernur Jakarta 2017. Rekan Ahmad Murodi akan memaparkan hasil survei yang digelar dengan metodologi focus group discussion ini untuk kita semua. Silakan Dodi. Laboratorium Psikologi Politik UI ini bukan wawancarai responden secara random, tapi kemudian bertanya langsung kepada para pakar, para ahli di bidangnya yang mayoritas atau bahkan sampai 60% berlatar belakang profesor dan juga doktor. Kenapa yang dipilih adalah pakar? Begitu karena dinilai mereka bisa menilai secara akurat dan kemudian secara objektif terhadap tokoh-tokoh yang nanti akan dinilai. Sebanyak 215 pakar yang dilibatkan untuk menilai 9 orang tokoh yang dihasilkan atau disaring dari focus group discussion. Coba kita lihat yang pertama. Kita lihat survei elektabilitas dulu. Nah, ini untuk survei top of mind. Jadi para responden yang kebetulan adalah para tokoh atau para pakar begitu, itu ditanya siapa sebetulnya yang ada di benak Anda yang pertama, begitu yang teratas ada di benak Anda ketika bicara soal Pilgub DKI Jakarta 2017. Dan yang pertama adalah Basuki Cahayapurnama. Angkanya atau elektabilitasnya mencapai 47,29%. Sedangkan peringkat kedua Tri Risma hari ini elektabilitasnya 11,33%. Kemudian ada Ridwan Kamil di peringkat ketiga 6,9% dan Yusril Iza Mahendra ada di peringkat 4 1,97%. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya kemudian diubah, siapa tokoh yang paling direkomendasikan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017? Tetap Ahok yang pertama, Basuki Cahayapurnama, dan angkanya juga bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan survei top of mind tadi, 79,74%. Sedangkan Ridwan Kamil dan Tri Risma ini juga masih ada peringkat 2-3. Cuma bedanya adalah ada pergeseran posisi, ada pertukaran posisi. Ridwan Kamil tadi di top of mind ada di peringkat 3, sekarang ada di peringkat 2, sedangkan Risma yang tadinya ada di peringkat 2 di top of mind, sekarang ada di peringkat 3 dalam kategori tokoh yang direkomendasikan. Meskipun kalau kita lihat pemirsa, sebetulnya angkanya juga tidak terlalu berbeda jauh antara mereka berdua, 38,8 untuk Ridwan Kamil dan untuk Risma 38,67%. Nah, sekarang yang sebaliknya, tokoh yang paling tidak direkomendasikan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017. Yang menarik adalah ada nama Yusril Iza Mahendra di peringkat pertama, 43,8%. Padahal kalau kita tahu tadi, nama Yusril Iza Mahendra sebetulnya ada di peringkat 4 dalam survei top of mind. Kemudian ada Sandiaga Uno di peringkat 2, 29,78%, dan Syafri Syamsuddin 17,3% ada di peringkat 3. Nah, sekarang kita lihat survei kapabilitas yang dilakukan. Ini adalah survei opinion leader. Jadi sebetulnya ada 9 tokoh yang dinilai oleh 215 pakar, begitu. Ada sekitar 6-7 kategori kapabilitas yang ditanyakan. Basuki Cahayapurnama ada di peringkat pertama dengan poin 7,87% di antara semua kategori kapabilitas yang ditanyakan atau dinilai, begitu. Basuki Cahayapurnama atau Ahok unggul di kategori intelektualitas, kemudian visioner, dan kemampuan politik. Kemudian peringkat kedua Tri Risma hari ini poinnya juga tidak terlalu jauh ya, 7,77%. Risma ini dianggap unggul dalam kategori governability, leadership atau kepemimpinan, dan integritas moral. Dan sebetulnya Ridwan Kamil juga ada unggul dalam satu kategori, tapi tidak kita tuliskan di sini, yaitu unggul dalam komunikasi politik. 7,74% nilainya. Sedangkan kalau kita lihat Sandiaga Uno 6,14%, Jarod Saiful Hidayat 6,03% ada di peringkat 4 dan peringkat 5. Hanya ada 3 sebetulnya yang memenuhi batas yang ditetapkan, yaitu angka 7. Sebaiknya nomor atau 6 orang lain, 6 tokoh lain begitu selain Basuki, selain Tri dan Ridwan itu nilainya di bawah 7 semua, tidak ada yang di angka di atas 7 begitu. Dan sebetulnya menurut Laboratorium Psikologi Politik UI begitu, sebetulnya di antara 3 orang tadi begitu, baik Ahok, Risma maupun Ridwan itu mungkin sangat sulit untuk bisa digoyahkan dalam perjalanan mereka menuju Pilgub DKI Jakarta 2017. Hanya saja yang harus diperhatikan masyarakat adalah apakah mereka nanti akan menurun elektabilitasnya kalau tersangkut kasus tertentu begitu. Tapi kalau tidak, besar kemungkinan 3 orang itu saja yang kemudian akan menjadi top of mind atau ada di pikiran utama dari para pemilih nanti untuk Pilgub DKI Jakarta 2017. Kembali ke Anda di studio, Vale. Baik Dodi, terima kasih atas informasinya. Ini menarik ya, ini belum pernah dilakukan sebelumnya karena selama ini survei hanya mempertanyakan masyarakat biasa mengenai siapa yang akan mereka pilih. Tapi kali ini ada perbedaannya, yaitu melihat dari sisi kualitas, yaitu dari kapabilitas, dari personality-nya mereka. Dari PDIP sendiri, bagaimana hasil ini menurut PDIP sudah tepatkah?
Ya ini bukan yang pertama sebenarnya. Tahun 2012 juga lembaga laboratorium psikologi UI juga waktu itu juga mereka melakukan ini. Cuma memang ini bukan survei yang reguler. Tapi maksud saya ini bagus untuk referensi. Kenapa? Karena kalau dieksplor secara maksimal untuk di kampanye, ini kan penting buat para pemilih juga tahu tentang terutama yang menyangkut kapabilitas, menyangkut personality daripada si calon itu gitu. Misalnya soal kemampuan politik, soal governability, terus kemudian intelektualitas, terus kemudian visi. Nah, itu kan sesuatu yang memang sudah melekat pada orang itu gitu. Anda bisa membayangkan kalau misalnya kita memiliki seorang gubernur yang tidak punya visi. Itu kan ya kelihatan gitu dari bagaimana cara dia sehari-hari di dalam bergaul, dan kemudian kalau dia menjadi gubernur rusak semua itu. Nah, oleh karena itu ini tidak terjebak di dalam tidak terjebak hanya pada popularitas yang muncul di media sosial, tetapi ini sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri orang itu. Sehingga saya setuju dengan Pak Jayadi tadi gitu, bahwa mungkin juga kalau bicara soal tadi kan Pak Ahok itu kan sudah kelihatan yang bisa mengimbangi incumbent yang sudah kelihatan adalah orang yang mempunyai kemampuan yang seimbang. Yang kemampuan yang seimbang, kalau bisa mau ini harus ada nilai plusnya gitu. Sehingga dengan demikian apa yang kurang dari incumbent itu bisa kelihatan secara jelas, ditutupi dan bahkan dilebihkan oleh penantangnya, kompetitor yang penantangnya gitu. Dan di sini bisa kelihatan dari hasil survei seperti ini akan kelihatan, misalnya tadi saya katakan tadi dari segi kapabilitas itu berimbang, tapi dari segi personality ada hal yang lebih gitu. Ada hal yang lebih, termasuk misalnya soal temperamen. Kan temperamen ini kan ya mungkin ada orang bilang tidak terlalu penting, tapi ini bisa menjadi penting ketika menghadapi persoalan gitu. Baik. Seorang yang tenang bisa menghadapi berbagai persoalan untuk di daerah seperti daerah-daerah kota besar, metropolitan, megapolitan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, itu akan sangat menentukan. Kenapa? Karena juga secara psikologis rakyat itu perlu juga gitu melihat seorang pemimpin yang bisa dengan tenang mengatasi berbagai persoalan. Bukan kemudian ya setiap waktu kita berhadapan dengan pemimpin yang kemudian ya marah-marah, terus kemudian itu kan secara psikologis itu akan melelahkan, termasuk melelahkan terutama anak-anak generasi yang lebih muda gitu. Kok seperti ini terus gitu kita berhadap, meskipun dia berbuat sesuatu juga real, tapi itu secara psikologis akan membuat. Kita dengarkan dulu suara pemirsa yang sudah bergabung bersama kami, Pak Indra di Ciputat. Selamat malam Pak Indra, silakan dengan komentar Anda. Selamat malam Ibu, selamat malam Bapak-Bapak. Kalau menurut saya ya Bu ya, itu Pak Ahok sama Pak Jarod itu udah bagus menurut saya. Kita lihatlah hasilnya tuh kalau kita ngurus apa-apa sekarang ini udah gampang gitu. Terus kalau pemimpin daerah semua ke Jakarta, sebenarnya menurut saya yang di daerah itu sebenarnya mereka majukan aja daerah-daerahnya. Nanti jadi satu kekuatan di mana seluruh daerah di Indonesia itu punya pemimpin-pemimpin yang tangguh gitu loh. Jadi nggak harus masuk ke Jakarta semua kayak gitu. Kalau menurut saya sih begitu ya. Dan feeling saya sih Mega akan support Ahok itu. Cuman kalau mungkin wakilnya, kalau menurut Mega ada yang perlu di-switch, mungkin di-switch gitu. Tapi kalau menurut saya sih Ahok Jarot itu udah bagus kalau menurut saya sih. Apa yang kurang ya itu ditambahin aja. Iya, terima kasih Pak. Itu udah komplimen itu mereka menurut saya. Iya, selanjutnya ada Pak Awaludin di Yogyakarta. Selamat malam Pak Awaludin, silakan dengan komentar Anda. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak, Ibu. Jadi saya warga Salemba Tengah, sementara lagi menyelesaikan kegiatan saya di Jogja. Saya melihat fenomena dari kacamata masyarakat bahwa PDIP sebagai penentu sebenarnya ini kemenangan untuk gubernur selanjutnya di DKI. Jadi saya berharap bahwa PDIP tetap di jalurnya yang tepat. Karena apabila PDIP salah melangkah, 2019 akan terjadi blunder. Dan Golkar yang bisa menjadi pemenang. Karena kami Wong Cilik ini sangat terbantu oleh PDIP. Nah, menyangkut figur DKI, saya berharap ada
petarung yang tangguh selain Ahok. Baik. Risma sudah cukup baik untuk disandingkan dengan siapa saja supaya dinamika politik perkembangan nanti DKI Jakarta lebih maju lagi. Karena kita membaca media sosial yang berkembang Ya. bahwa Ahok sendiri sudah kebingungan. Tadinya mau independen, tinggalkan independen ke parpol. Nah, PDIP jangan melacurkan dirinya mau mendukung Ahok. Oke, Saran kalau saya Pak buat Awaludin Pak sendiri Hugo, sebenarnya setuju PDIP harus mendukung dukung- siapa? dukung Mendukung calon Ahok sendiri. atau mendukung misalnya Risma? Saya cenderung PDIP tetap dengan nawaitunya. Bismillahirrahmanirrahim, Ibu Mega harus dukung Risma. Baik, Pasti terima menang. kasih Pak Awaludin sudah menyampaikan komentar Anda. Iya, kita ke Pak Jaya dulu. Ini bagaimana tanggapan Anda tadi? Katanya nggak usahlah dibawa-bawa ke daerah, cukup dengan tokoh yang udah ada aja di Jakarta. Tadi kan juga top of mind-nya juga Ahok yang pertama ya. Iya. Ya, saya kira itu aspirasi yang sah-sah saja karena memang masyarakat ingin di setiap daerah itu ada pemimpin-pemimpin yang muncul dan bersinar gitu ya. Tetapi kita tidak bisa juga melarang kalau ada orang yang ingin berkompetisi ya di Jakarta, karena Jakarta itu adalah barometer politik nasional. Apalagi seringkali kondisi politik itu membuat suasananya tidak semudah kita misalnya si A mimpin di sini, si B mimpin di tempat lain gitu. Itu tidak semudah itu seringkali. Proses-proses politik kadang-kadang memerlukan hal-hal yang tidak terduga secara teknokratis ya, atau secara manajemen. Nah, ada baiknya juga kalau misalnya para pemimpin yang bersinar di daerah itu diberi kesempatan untuk bertarung untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi tapi secara kompetitif begitu, sehingga akan lebih terlihat. Jakarta ini saya kira bukan hanya kawah candra di muka untuk kaderisasi pemimpin daerah. Jakarta itu bisa menjadi kawah candra di muka untuk kaderisasi pemimpin nasional. Ya. Jadi nggak apa-apa sebetulnya. Kalau melihat dari sisi positif itu ya, sepanjang pertarungan dilakukan secara transparan, adil ya, jujur begitu, tanpa melakukan manipulasi. Jadi meskipun mungkin untuk saat ini kita memang kekurangan pemimpin-pemimpin seperti Bu Risma ya, terutama di daerah, tetapi kadang-kadang situasi politik mengharuskan mereka untuk ikut bertarung di tempat seperti di Jakarta begitu. Baik, Pak Andreas, ini tadi katanya nawaitu dukung Risma, bagaimana? Ya, memang banyak juga gitu, artinya dari kader-kader partai ini juga ya para simpatisan, mereka memberikan pandangan-pandangan atau memberikan masukan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak yang tinggal Pak Awaludin. Pak Awaludin tadi gitu. Jadi ya itu ya, artinya suara yang berkembang gitu, artinya di PDI Perjuangan, sehingga di sini sekarang ya apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sedang melakukan proses ya penyaringan, terus kemudian melakukan pemetaan figur-figur ini. Ya tinggal tunggu waktunya aja nanti diputuskan. Kemarin waktu Ahok melakukan deklarasi akan maju melalui partai politik dan dengan didukung oleh 3 partai itu Golkar, Hanura, dan Nasdem, sebenarnya ada suara-suara yang muncul dari internal PDIP. Kami mendengar ada yang mengatakan bahwa agar PDIP jangan ikut bergabung ke kubu tersebut begitu kan, karena kan mungkin sebenarnya PDIP sebenarnya bisa punya calon sendiri karena kan suara sudah mencukupi. Nah, bagaimana dari Pak Andreas sendiri memandangnya? Ya itulah dinamika yang ada di dalam ya di internal PDI Perjuangan. Jadi apa yang dilakukan sekarang adalah juga termasuk kita di dalam melakukan pemetaan ini, memonitor dinamika yang ada di dalam PDI Perjuangan di struktur partai, juga dinamika yang berkembang di masyarakat gitu. Sehingga memang dari aspek ini perlu waktu lebih lama, artinya perlu waktu yang cukup untuk sampai pada keputusan gitu. Sehingga proses ini ya sedang berjalan. Inilah yang kita juga memperhatikan semua apa yang muncul dari pandangan-pandangan di masyarakat, apa yang muncul di media sosial. Ya nanti pada saatnya ya tentu akan ada keputusan pasti ya. Saya kira yang lebih penting itu adalah apa alasannya mengambil keputusan itu kan. Karena misalnya jangan sampai PDIP dituduh misalnya
mencalonkan orang lain hanya gara-gara hubungan politiknya tidak baik dengan Ahok misalnya begitu. Nah, jadi saya kira PDIP bisa mencari alasan-alasan yang lebih substantif kalau nanti PDIP mencalonkan yang lain gitu, bukan semata-mata karena misalnya Ahok pernah menganggap partai politik tidak penting gitu karena dia mau maju lewat jalur independen atau karena ada hubungan yang kurang baik gitu antara Ahok dengan personal penting di PDIP dan sebagainya. Jadi saya kira alasan itu yang paling penting sehingga bisa diterima masyarakat. Alasan-alasan yang lebih substantif begitu. Saya kira ada baiknya juga kalau tidak selalu buruk sih kalau misalnya pilkada di DKI kompetitif juga ada baiknya juga karena memberikan pilihan kepada masyarakat yang juga lebih banyak gitu ya. Cuman kalau memang bisa lebih efisien ya bagus juga efisien gitu dengan kan? yang ada sekarang gitu ya. Oke, baik. Ya, sekarang kita sudah ada pemirsa Pak Suhanto di Bandung yang akan menyampaikan komentarnya. Mungkin bagaimana komentar Anda mengenai kemungkinan Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta nih, Pak Suhanto, silakan. Ya, mungkin gini Bu ya. Memang harusnya yang bertani itu harus yang sudah punya pegang pemerintahan. Tapi harus disandingkan antara Jakarta dengan yang sudah, contohnya Bandung atau Surabaya. Contohnya transportasi transportasi Jakarta bagaimana nih? Kemacetannya tuh Bandung bagaimana, Surabaya bagaimana? Kedua, mungkin kali di Jakarta yang sudah diperbaiki ini. Terus pinggir jalannya, pinggir kalinya bagaimana orang-orang rumah-rumah kumuhnya bandingin dengan Surabaya, bagaimana lebih baik atau tidak? Bandung atau ada gimana kali-kalinya kotorannya? Ketiga, mungkin dari segi PNS-nya, bagaimana di Jakarta banyak diganti, Surabaya kenapa tidak? Bandung kenapa tidak? Itu untuk membandingkan ya Pak. Kenapa kok bisa dipecatin banyak di Jakarta? Kenapa Bandung enggak, Surabaya tidak? Apa tidak terkontrol? Ketiga, terima kasih. Mungkin dari DPR. Baik, terima kasih Pak sudah kami catat informasinya. Selanjutnya Pak Suharman dari Jakarta Timur. Selamat malam Pak Suharman. Malam. Ya, silakan Pak. Kalau begini saya melihatnya Bu. Ya. Semalam. Saya melihatnya PDIP juga harus hati-hati nih. Ya. Mengambil langkah PDIP, berlambang banteng moncong putih. Berarti dasar itu ya, artinya mulut suci, itu mulut yang bersih. Ya. Nah, nanti kalau dia salah langkah, nanti jadi blunder, kata orang jadi Jogja itu betul. Blundernya nanti, sedangkan Ahok nih orang yang udah bersih, istilahnya orang udah melambangkan banteng mulut putih itu udah sesuai. Dia kalau ngambil dengan salah langkah, 2019 itu jadi blunder nanti. Baik, terima kasih Pak sudah kami tangkap maksud Anda. Baik, ini penelpon mungkin membuat Pak Andreas semakin galau karena harus mikir mana sebenarnya karena PDIP kalau salah langkah bisa salah. Tapi kita break dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Talk. Dalam survei beberapa lembaga 2 bulan terakhir, elektabilitas Ahok masih unggul. Keunggulan itu paling tidak tercermin dari hasil survei 3 lembaga survei yang membandingkan elektabilitas Ahok dengan Sandiaga Uno. Berdasarkan survei yang dilakukan Indobarometer pada 15 hingga 21 Juli 2016, menunjukkan elektabilitas Ahok mencapai 35%, sementara Sandiaga Uno masih terpaut jauh, yakni 2%. Sementara itu, dari hasil survei oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Ahok memperoleh 36,6% dan Sandiaga sebanyak 2,1%.
Di bulan Juni lalu, hasil survei Popular Center menunjukkan Ahok didukung oleh 60% responden dan Sandiaga sebanyak 19,2%. Iya, Pak Jayadi, kita sudah tahu bahwa Sandiaga Uno ini kan didukung oleh Gerindra ya. Nah, kemudian tapi kalau dilihat dari hasil survei jauh sekali pautannya, dan kemudian hasil psikologi kemarin juga survei di lab psikologi UI tadi juga kemudian jauh juga di bawah, tidak masuk juga dalam potensial yang lawannya untuk Ahok. Nah, masalahnya kalau misalnya kita tahu sekarang Ridwan Kamil sudah pernah mengatakan tidak akan maju. Nah, kemudian Risma juga sempat mengatakan juga mungkin masih pikir-pikir begitu, belum keputusan. Nah, chance-nya bagaimana ini kalau ada kuda hitam, apakah Sandiaga Uno akan menjadi si kuda hitam itu atau tidak? Kalau Sandiaga Uno tergantung kepada dia berada di posisi mana dan pasangannya siapa gitu. Apakah yang kita dengar dari Gerindra, Sandiaga masih bisa menjadi wakil atau menjadi calon gubernurnya gitu. Jadi itu tergantung bagaimana itu dikombinasikan. Kalau dia dikombinasikan dengan orang yang potensial yang bisa dideteksi oleh survei-survei seperti ini, itu tidak masih mungkin kompetitif begitu. Ada banyak faktor yang menyebabkan calon lawan Ahok seperti Pak Yusril, kemudian Sandiaga Uno dan yang lain-lain itu masih ketinggalan ya. Faktor-faktor itu pertama faktor petahana, melawan petahana. Yang petahana tentu saja sudah lama sekali bersosialisasi dan kerja-kerjanya sudah terlihat gitu, dirasakan masyarakat. Yang kedua, orang seperti Sandiaga Uno popularitasnya belum setinggi Pak Yusril gitu. Mungkin kalau dia bekerja keras ke depan, dia bisa meningkatkan elektabilitasnya. Persoalan apakah itu akan mengalahkan atau tidak, kita harus lihat lagi ke depannya, tergantung kepada bagaimana itu disosialisasikan. Tapi saya kira pasti bahwa Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain karena jumlah kursi mereka cuma 15, kurang 7 ya untuk memajukan calon, untuk mengusung calon. Jadi maka itu kombinasi calon ini yang akan bersama dengan Sandiaga Uno akan sangat menentukan bagaimana kompetitif atau tidaknya. Oke, nah Pak Andreas, kalau kita tahu tadi kan kalau misalnya mungkin berpasangan dengan calon yang potensial itu bisa jadi pasangan yang memang potensial juga untuk melawan Ahok dan pasangannya nanti. Bagaimana dengan Risma? Risma ini kan kalau kita tahu pernah mengatakan kemarin bahwa kenapa kalau untuk mencari yang terbaik di DKI harus membawa dari daerah begitu. Nah, apakah dari PDIP memandangnya bahwa bisa sebagai kader partai bisa menugaskan Risma ke Jakarta? Ya sebenarnya itu kan bukan hal yang baru juga gitu. Pengalaman misalnya 2012 kan juga kita mengalami hal yang sama gitu, dan itu juga menjadi hal proses politik dan kemudian juga proses kaderisasi pemimpin yang ya juga menghasilkan Presiden Pak Jokowi sekarang gitu kan. Jadi ini sesuatu yang tadi Pak Jayadi juga sampaikan, ini sah-sah aja dan bahkan dalam beberapa hal itu positif. Kenapa? Karena kita lihat komposisi Jakarta ini kan dia merepresentasikan Indonesia sebenarnya. Hampir semua suku bangsa ada di sini. Pak Ahok sendiri kan juga asalnya dari Belitung kan. Jadi ya tentu ya bukan menjadi kendala gitu. Tinggal bagaimana menyampaikan dan kalau misalnya harus meninggalkan Surabaya, tentu exitnya harus bagus gitu. Iya, berarti kalau Surabaya begini melihatnya, kalau melihat contoh kasus pada Jokowi misalnya, berarti ada kemungkinan PDIP akan menugaskan Risma begitu mencabut dari Surabaya dan kemudian bertarung di DKI sebagai kader partai. Ya, karena kalau kita lihat ini, artinya Ibu Risma ini kan juga seperti tadi kan juga disuarakan dari dalam PDI Perjuangan maupun dari masyarakat. Ya juga apa yang muncul dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga psikologi UI gitu. Sehingga ya ini dinamika yang berkembang gitu. Nah, saya ingin sampaikan tadi ya, misalnya soal Pak Ahok ya, yang tadi disinggung juga. Kalau hubungan dengan Pak Ahok sebenarnya juga biasa-biasa aja gitu, baik-baik aja gitu. Artinya justru selama ini kan proses Pak Ahok dan Pak Jarod atau sebelumnya itu kan didukung dengan Pak Jokowi, itu kan didukung oleh PDI Perjuangan, dan semua orang tahu itu. Bahkan PDI Perjuangan, DPP menginstruksikan kepada para kader partainya di DPD di tingkat Jakarta untuk tetap mendukung kepemimpinan Pak
Ahok dan Pak Jarod sampai dengan selesai masa pemerintahan ini gitu. Sehingga PDI Perjuangan tetap komitmen dengan keputusan, dengan pilihan ketika mendukung ketika pada 2012 untuk menyelesaikan kepemimpinan sampai dengan selesai masa periode pemerintahan ini. Nah, memang kemudian persoalannya kan kita tahu lah bagaimana dinamika yang berkembang di dalam proses ini, seperti tadi ketika Pak Ahok memilih jalur perseorangan, kemudian balik lagi ke partai, dan kemudian juga didukung oleh beberapa teman dari beberapa partai yang lain. Nah, sehingga coba saya juga dengar bahwa Pak Ahok punya keinginan untuk juga PDI Perjuangan ikut mendukung gitu, mengusung di dalam proses ini gitu. Sehingga memang tadi teman-teman atau yang disampaikan oleh para penonton tadi, para pendengar penonton dari TV Berita 1 ini, bahwa PDI Perjuangan perlu sangat memperhitungkan ya. Kalau ada yang tadi membahasakan hati-hati, kalau PDI Perjuangan mengkalkulasikan betul gitu. Karena ini kan semua akhirnya berkaitan dengan PDI Perjuangan. Karena ini semua berkaitan dengan PDI Perjuangan, baik dalam proses ini maupun dalam proses-proses politik ke depan nanti, termasuk ya sampai dengan 2019 nanti gitu. Kalau menurut saya, kalau melihat memperkirakan peluang Bu Risma dalam kaitan dengan PDIP, saya kira dengan asumsi bahwa keputusan akhir pencalonan PDIP itu nanti tergantung pada Ibu Megawati, maka peluang Ibu Risma masih 50-50. Demikian juga peluang Ahok masih 50-50 kan. Masih ada kemungkinan Ibu Risma kemudian mengambil keputusan, ya misalnya mengusung Ahok gitu. Tapi ada juga kemungkinan tetap seperti kata Pak Andreas, melawan Ahok itu berarti kemungkinan besar Ibu Risma gitu. Jadi sekali lagi menurut saya yang paling penting itu adalah alasannya apa. Itu yang paling penting, supaya karena itu akan berguna nanti ketika kampanye ke depan. Jangan sampai itu tadi orang menilai wah ini hanya gara-gara suka nggak suka misalnya, atau karena istilah orang Jawa mutung begitu, kecewa. Kalau itu mungkin saya bisa langsung saya bisa langsung tanggap, saya bisa langsung jawab. Kalau kita lihat referensi ini, kalau misalnya seandainya diputuskan bukan dengan Pak Ahok, lawan itu harus Ahok plus. Harus Ahok plus, dalam arti ada nilai-nilai lebih yang dimiliki oleh si kompetitor itu gitu. Disinilah misalnya kita lihat mereka yang semua berpengalaman dengan pengalaman yang kurang lebih sama, plus dengan kematangan emosional, itu akan menjadi salah satu poin gitu. Misalnya dari aspek ini gitu. Jadi bukan soal benci atau tidak suka atau karena ada tadi mutung, tapi memang PDI Perjuangan juga akan mempertimbangkan. Kenapa? Karena masyarakat Jakarta dari karakter pemilih yang kita perhatikan di sini adalah masyarakat yang rasional juga gitu. Bukan rasional juga, tapi memang masyarakat yang rasional. Nah, mereka memperhatikan ini. Kalau misalnya kan tadi masih 50-50 ya. Kalau misalnya ternyata akhirnya keputusannya Risma tidak jadi atau tidak mau, dan bahkan PDIP akhirnya tidak bisa mengutus dia untuk datang ke Jakarta. Kemudian apakah PDIP masih punya calon lain sebagai mungkin backup untuk kalau tidak ada calon dari Risma misalnya? Kalau itu sebenarnya PDI Perjuangan punya stok kader yang cukup gitu, dengan referensi ini gitu, dengan referensi seperti ini ya kan. Misalnya ada Mas Ganjar, kemudian Mas Jarod sendiri juga, kalau kita lihat di dalam komposisi ini ya Pak Jarod juga mempunyai punya potensi untuk dieksplor di dalam untuk berkompetisi gitu. Nah, tinggal bagaimana mengindikan di dalam kampanye nanti gitu. Nah, sehingga stok-stok yang untuk siap untuk memimpin Jakarta di PDI Perjuangan relatif lebih banyak. Sehingga kita tidak berpikir untuk hanya sekedar mendukung. Pak Jayadi sama nggak dengan pemikiran Pak Andreas? Emang banyak stoknya gitu misalnya yang bisa mampu untuk bisa selevel dengan Risma untuk bisa menantang Ahok? Ya, secara potensial memang kalau mau melihat referensi ini sebagai referensi ya pastinya ada ya. Cuman masalahnya waktunya kan makin sempit. Kita tidak bisa berkompromi dengan waktu gitu. Untuk mensosialisasikan calon itu kan tidak singkat gitu. Dan orang kemudian perlu waktu juga untuk mengenali calon untuk menyukai calon dan sebagainya. Jadi saya kira memang saya setuju PDIP punya banyak sekali calon, dan sebetulnya yang nama-nama yang disebut oleh Pak Andreas sudah disebut juga dulu kan. Ada disebut
Ginanjar, ada juga disebut Ganjar. Pak Ganjar juga disebut, Pak Jarod termasuk, juga ada beberapa nama lain yang disebut. Tapi kan kemudian itu dianggap seperti hilang gitu. Dan yang muncul cuma tinggal sekarang nama Risma. Jadi tampaknya PDIP akan kesulitan kalau misalnya mereka memutuskan untuk tidak mencalonkan Ahok, lalu mereka memutuskan Risma gitu, tidak mencalonkan Ahok. Tapi kemudian Risma tidak bisa gitu. Nah, itu akan agak susah saya kira. Tergantung lobby-lobby nanti bagaimana ya. Kita tunggu nih PDIP, karena ini sepertinya keputusan ada di PDIP, semua ditunggu oleh masyarakat. Apakah Ahok akan mendapatkan lawan sepadan atau akan maju dengan berpasangan dengan misalnya dengan yang sekarang ada dengan Jarod misalnya. Kita tunggu nanti PDIP, dan terima kasih Pak Jadi, terima kasih Pak Andreas atas kehadirannya hari ini. Terima kasih.